Di sanalah proses dari juga di gym kita terapin. Jadi saat kita berproses di gym, kita implementasikan ilmu pada saat sekolah dasar tadi. Selamat datang di episode terakhir dari full latihan 1 minggu saya. Jadi kali ini pemanasan di sepeda. Kita selama 5 menit baru datang di gym. Jadi hari ini aku mau latihan upper body, shoulder, chest, back, dan khususnya saya akan melatih weakness point saya, di mana untuk saya sendiri biasanya ngelakuin 2 set, mostly dari tiap exercise-nya itu dilatih sampai failure. So teman-teman, jangan lupa dibantu untuk subscribe, like, comment dari channel saya. Semoga kalian suka dengan edukasi seperti ini, langsung saya praktekkan. Nah, biasanya suka upload di short form video, di TikTok, di Instagram, tapi sekali ini saya akan merana di YouTube. Untuk yang pertama-tama, kita warming di treadmill, itu selama 5 menit aja, udah cukup banget. Setelah ini, kita ada dynamic warm up juga. Oke, langsung aja. Nah, tuh. Kalau teman-teman ingat, kemarin saya udah latihan di gerakan pull itu, biasanya menggunakan machine row. Nah, untuk di hari ini, saya itu agak berbeda sedikit. Yaitu kita latihannya, memang mengkhususkan latihan weakness point aja. Kan saya udah tekenin, di hari ini kita melatih di mana sih kira-kiranya body part atau bagian otot yang ingin kita improve lebih. Nah, di situ kita latih lagi di hari ini. Nah, kalau teman-teman ingat, di latihan sebelumnya, pada saat saya melatih otot back, itu menggunakan machine row. Tapi kali ini kita bisa menggunakan yang lain lagi, tetapi dengan target otot yang sama. Contohnya kalian bisa menggunakan dumbbell row, ataupun Smith machine row, barbell row, terserah kalian. Tapi di saya menggunakan Smith machine, oke? Nah, sebelum kita memasuki gerakan yang pertama, ada satu otot yang ingin benar-benar saya latih dan prioritas, yaitu rear delt. Jadi sering banget orang itu ngelupain latihan rear delt karena dianggap gak penting, tetapi penting banget untuk ngebuat looks dari shoulder kalian itu 3D. Jadi langsung aja kita latih ya. Setapannya pun terserah kalian. Kalian biasanya menggunakan machine boleh, dumbbell boleh, terserah kalian. Apapun yang ada di gym kalian bisa pakai itu. Oke, kali ini saya akan menggunakan dumbbell. Kalau teman-teman perhatiin, perbedaan saya antara menggunakan dumbbell row dengan latihan rear delt itu terletak pada saat retraksi scapula. Jadi kalian nggak perlu ngeretraksi scapula kalian sampai belakang, otherwise kalian akan nge-involve, yaitu namanya otot traps dan rhomboid kalian. Nah, coba kalian lihat perbedaannya di mana. Oke, jadi buat teman-teman, cues-nya adalah ketika kalian melawan tension ini, kita tidak sampai menjepit tulang belikat kita di belakang. Oke, bukan rowing. Ini gerakan bukan rowing. Jadi kita tidak perlu menjepit tulang belikat kita di belakang. Nah, di sini aku mau kalian itu ngebuka keluar. Kira-kira range motionnya sampai di sini untuk nargetin otot rear delt kalian. Jadi kita langsung aja ke prakteknya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Untuk teman-teman yang baru di sini, mungkin kalau kalian perhatikan video saya yang lama, kalian bisa lihat tahun berapa itu ya kira-kira. Udah lama banget sebenarnya. Harus banyak perubahan dan improvement tentunya. Baik itu dari segi kualitas video maupun dari segi kualitas edukasinya juga harus saya tingkatin. Ini juga saran saya, kita nggak bisa menggunakan beban yang terlalu berat. Otherwise, pasti upper back kalian yang ngebantu dan mid back kalian ngebantu narik beban ini ke belakang. Oke, jadi kita mau senderan di ujung band seperti ini. Relaxin aja badan kalian. Oke, penempatannya juga di ujung dari dumbbell ini, sehingga kita bisa melawan tension. Oke, cari titik nyamannya kalian dulu, baru kita 45 derajat ke belakang. Nah, bayangin bawa sudut ke sudut ruangan. Di sini juga saya ngambilnya 15 repetisi, ataupun sampai failure. Lumayan banget pump di rear delt ini. Jadi di sana aja sih sebenarnya perbedaan antara kalian latihan upper back dan mid back ketimbang rear delt. Jadi di rear delt itu kita mau ngebuka keluar, bukan narik ke belakang. Shoulder kita ini tetap terprotraksi ke depan, tetapi kita mengontraksikan yang namanya rear delt. Oke, kalau teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah posisi rear delt kalian yang ingin kalian latih. Jadi saran saya juga, kalian jangan menggunakan beban yang berat terlebih dahulu. Cari dulu motion yang benar, supaya kalian bisa dapetin yang namanya mind muscle connection dari rear delt. Oke? Sesimpel itu sebenarnya untuk melatih rear delt. Kadang-kadang juga orang sering banget ngelupain rear deltnya. Lebih sering dilatih
lateral raises, dumbbell presses untuk ngelatih front deltoid ini. Nah, ini saya belum latihan front delt aja udah ngepam sekali. Jadi sekiranya weakness point saya itu adalah di rear delt. Jadi rear delt ini penting banget untuk kita latih. Sekarang baru kita masuk ke latihan berikutnya, yaitu kita menggunakan Smith Machine Row. Di sini perbedaannya adalah kalian harus meretraksi skapula kalian. Karena kita ingin nargetin mid dan upper back kita. Beda halnya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita ingin melatih rear delt atau bahu belakang kita. Sekarang ini saya akan latihan untuk upper back dan mid back saya. Jadi perbedaannya kan kalian udah tahu, yaitu menjepit tulang belikat kita di belakang. Yang tadi enggak untuk rear delt. Sekarang kalian harus bisa menjepit tulang belikat kalian. Di sini juga penting banget penggunaan strap. Jadi strap ini ngebantu kita di saat grip kita udah lemah duluan, tetapi otot back kita masih mampu untuk mengangkat. Sehingga itulah fungsi dari strap. So setupannya pun juga simple. Bisa kalian lihat, saya mengincline bench. Kemudian di sini ada bar atau kita bisa menggunakan Smith Machine ini. Sekiranya kita menggunakan beban yang lumayan berat juga relatif untuk memenuhi target rep range yang akan saya latih 6-8. Saya di sini cuma ngambil 1-2 set itu sampai failure. Nah, kalau kalian menggunakan alat machine terutama bukan free weight, jika kalian melakukannya sampai failure, kalian itu masih aman banget. Jangan sampai kalian menyisakan energi dari capability otot kalian pada sebuah alat ataupun gerakan. Karena target stimulus otot kita itu jauh lebih maksimal ketika kita ngelakuin latihan itu sampai failure. Kalau kamu gagal, kamu berkembang. Itu aja intinya. Kita mau menjepit. Jangan underestimate kemampuan otot kalian, maksimalin aja. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang kita itu delusional, yang mana sebenarnya kalian masih bisa, tapi kalian udah nyerah. Yang bisa kita katakan failure, dari segi kemampuan otot kalian itu memang udah nggak bisa lagi, udah nggak mampu lagi. Bukan hanya secara mental, karena sering banget orang itu secara mindset itu udah nggak mampu, tapi padahal ototnya masih mampu. Bagaimana kalian mau berkembang kalau kalian tidak memaksimalkan capability dari energi otot kalian? Rest dulu. Mungkin setelah rest ini saya tambah, karena kebetulan HP saya mati, jadi nggak tahu catatan di logbook latihan saya. Seingat saya sih segini dulu di minggu lalu. Ternyata saya bisa dapetin 8 repetisi, tetapi kira-kira masih ada 1-2 RIR yang bisa saya lakukan lagi, atau bisa mengangkat lagi, kira-kira lagi 1-2 kali. So, kita coba tambah 5 kilo each. Ini yang saya maksud, tambah 5 kilo. Kemudian di sebelah juga 5 kilo. Kalau teman-teman misalkan let's say di repetisi ke-8 udah nggak mampu, ataupun di repetisi ke-7, ke-6. Nah di sini kita mau tambahin yang namanya Kelso Shrug. Jadi Kelso Shrug itu sebenarnya konsepnya adalah kalian tidak menarik range yang sesuai, tetapi hanya menarik dan memaksimalkan sisa-sisa tenaga dari otot tersebut. Jadi kita mencoba, di sini kita bayangin kita pakai siku nariknya hanya setengah dari range motion, tetapi tetap dirasain untuk negatifnya. Selalu fase eksentrik atau negatif itu kalian kontrol. Jadi langsung aja kita ke eksekusi ya. Cari target di 6-8 reps lagi. Kalau let's say saya udah failure, nggak bisa lagi, saya tambahin Kelso Shrug. Jadi kita total ambil 2 set pada alat ini, yaitu Smith Machine Row. Targetnya adalah mid sama upper back kalian. Itulah yang saya maksud dari Kelso Shrug. Kelso Shrug ini bagus banget kalian implementasikan di gerakan-gerakan rowing untuk memaksimalkan stimulus pada target otot yang kalian latih, terutama otot back. Nah, setelah ini kita masih ada sesi lain, yaitu latihan chest. Lebih tepatnya atau spesifiknya adalah upper chest kita. Kalau kalian ingat juga, di sesi chest terdahulu, kita sudah menggunakan dumbbell. So, substitute dari incline dumbbell, itu ada incline Smith Machine. Sekiranya kalau kita menggunakan dumbbell, itu bisa mendapatkan range motion yang lebih, tetapi di Smith Machine nantinya, itu saya akan memaksimalkan strength dari otot upper chest. Next exercise kita ada incline Smith, seperti yang saya bilang tadi. Karena minggu lalu kita udah menggunakan dumbbell, maka di latihan kedua sesi upper body ini kita menggunakan
menggunakan Smith Machine. Kita terfokus sama strength atau kekuatan. Maka dari itu, beban yang akan saya pakai juga lumayan agak berat di sini. Kita ambil satu set sampai failure. Dan make sure buat teman-teman di gym kalian, kalau ada pasang safety rack. Just in case kalian itu gak kuat lagi untuk mengangkat, sehingga kalian gak kegencet pada alat Smith ini. Jadi pasang safety rack. Karena di sini saya akan menggunakan beban yang lumayan berat. Buat teman-teman, bisa kalian lihat di sini 20-20. Kita biasakan dulu ototnya. Ya, bisa kita juga kenal sebagai warming upset. Ini yang saya maksud fungsi dari safety rack ini. Kenapa kita harus selalu pasang jikalau kita latihan sendiri? Ya, it's okay kalau kalian latihan sama partner. Tetapi kalau ketika kalian latihannya sendiri, terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kalian itu masih aman. Tidak sampai kegencet. Oke? Jadi ini adalah fungsi dari safety rack. Kalian bisa lihat, mentok sampai dada saya, tetapi tidak membuat saya kegencet. Kita biasakan kita dulu ototnya. Menggunakan warming set. 4 rep saja udah cukup. Benar-benar kita kontrol negatifnya. Up. Up. Nah, segitu aja udah cukup. Jadi kalian udah tahu sekarang fungsi dari safety rack. Buat teman-teman, saya di sini juga mengelevasi kaki saya menggunakan benda agar spine saya nempel semuanya pada bench ini. So, kita langsung aja masuk ke working set satu saya. Dan emang satu working set aja. Kita latihan di sini sampai failure. Kalau dirasa kalian, nah, disinilah pentingnya penerapan metode drop set. Jikalau, let's say kalian keberatan, nah, misalkan ini hanya saya dapetin 1-3 repetisi, ya, yang artinya beban tersebut keberatan. Maka dari itu saya melakukan dengan teknik drop set. Target rep range saya 1-6. Semoga dapat di beban yang lumayan berat ini. Bila perlu, nanti saya turunin bebannya sekiranya 30%. Baru kita mulai lagi untuk mengambil set berikutnya. Sampai failure. Ya. Saya mendapatkan 6 repetisi pada exercise ini sesuai dengan target dari rep range menggunakan beban yang lumayan berat juga. Nah, untuk gerakan chest pun di hari upper ini saya ngambilnya cuma satu gerakan ini aja dan satu set cukup banget. Untuk saya personal itu sangat cukup ketika kalian latihan upper body. Setelah ini kita masih ada exercise lain yaitu vertical pull dari atas ke bawah. Di sini personal preference, kalian bisa melakukan gerakan unilateral ataupun bilateral, itu terserah kalian. Oke. Next exercise, kita ada satu gerakan vertical pull. Di sini juga saya ngambilnya satu set sampai failure. Beban relatif berat menyesuaikan dengan target rep range. Nah, di sini juga teman-teman, kalian itu walaupun menggunakan beban berat, it's okay. Untuk di akhir-akhir repetisi kalian menggunakan momentum, tetapi momentumnya itu masih bisa kalian kontrol, it's okay. Ini yang sering banget teman-teman salah kaprah. Kalian mungkin aja sering ngelihat seorang binaraga terutama ya, yang badannya besar, dia aja pakai momentum badannya jadi. Karena momentum itu dia bisa kontrol. Meski dia menggunakan momentum, tetapi dia bisa mengontrol beban tersebut. Kita pakai momentum, tetapi kita rasakan juga negatifnya. Kenapa orang yang kalian sebutkan tadi, orang-orang binaraga, badannya lebih besar, pakai momentum, lebih jadi badannya? Ya karena mereka paham di mana saat menggunakan momentum, di mana kita harus mengontrol beban tersebut. Si A pakai gerakan ngawur aja badannya jadi. Ngawur yang bagaimana? Mereka tahu di mana harus ngawur, tetapi terkontrol. Seperti yang saya katakan tadi, saat SD, sekolah dasar, kita belajar menulis, kita diberikan sebuah buku kotak. Gak mungkin kalian belajar menulis menggunakan kertas kosong, tulisan kalian hasilnya bagus. Bukan seperti itu. Tetapi guru di SD kita menyuruh membawalah buku kotak besar. Dari kotak besar, kita belajar satu huruf dulu. Setelah kita dirasa bagus, huruf pertama kita, guru menyuruh belilah buku kotak yang lebih kecil lagi. Setelah kita bagus juga di huruf pertama kita pada buku kotak kecil gitu, kita disuruh lagi sama bu guru untuk membeli buku tulis yang bergaris besar. Jarak antara kolom 1, kolom 2 itu besar. Setelah kita dirasa bagus huruf kita pada saat menulis, disuruh lagi beli buku tulis yang kolomnya
lebih kecil. Di sanalah proses dari juga di gym kita terapin. Jadi saat kita berproses di gym, kita implementasikan ilmu pada saat sekolah dasar tadi. Jadi jangan salah kaprah. Kalian bilang pakai momentum itu badannya yang lebih besar-besar aja banyak yang pakai momentum dan lebih jadi-jadi. Ya, karena mereka udah tahu konsepnya. Gitu. Di sini juga saya mengambil 8 sampai 10 repetisi, hanya satu set doang. Nah, itu yang saya maksud tadi. Nah, buat teman-teman, sekarang kita udah mendekati di penghujung latihan dari satu sesi upper body ini. Di sini kalian bisa mengambil gerakan-gerakan isolation yang dirasa di bagian tubuh kalian perlu diimprove. Nah, misalkan saat ini kalian boleh mengambil bicep, tricep, atau terserah kalian. Nah, sebenarnya ini personal preference, karena ini penutup ini akan aku pakai dengan Bayesian curl, di mana latihan untuk otot bicep ketika posisinya dipanjangkan atau lengthen position pada otot bicep kalian. So, latihan yang terakhir ada bicep, yaitu cable Bayesian curl. Langsung aja. Nah, buat teman-teman, biasanya kalian ngelakuin cable Bayesian curl itu standing ataupun leaning ke depan. Tapi untuk saya pribadi, saya suka banget nambahin yang namanya bench. Jika lo gym kalian sepi, nggak ada orang lain di sekitar yang menggunakan bench ini, it's okay. Pakai aja bench. Karena ketika ada sesuatu external support atau external brace, otomatis kalian nge-perform dari gerakan atau exercise tersebut lebih stabil. Maka dari itu kita perlu yang namanya bench. Kemudian kita setup kabel kiri dan kanan itu nanti menggunakan D-handle. Kita langsung aja setup. Oke. Nah, kita ambil satu persatu handle-nya. Kasih stretch pada bicep kita. Dan curl. Curl. Ini juga saya ambil 2 set. 10-12 repetisi. Ataupun sampai failure. Nah, jikalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and comment untuk ngebantu channel saya. I'll see you on the next video. Ciao.